Ya, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mengundang kita di dalam ibadah raya hari Sabat yang Tuhan tunjuk kita bersama-sama beribadah sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Yosua 23. Melanjutkan eksposisi Yosua, ucapan perpisahan Yosua. Kita akan membaca secara bergantian, saya ayat pertama, Bapak Ibu melanjutkan ayat kedua, demikian seterusnya sampai kepada ayat 16. Yosua 23 ayat 1 sampai 16. LAI memberi judul pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya. Dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umurnya, ayat kedua. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membawa bukti bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi pusaka, seperti juga semua bangsa yang telah menggunakan hari itu, mulai dari Sungai Yordan sampai ke Laut Besar, sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini, seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik, yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami semua. Ketika kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau hadir dan berbicara, dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan segala kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari, ajarlah kami untuk melakukan segala apa yang Tuhan perkenankan, dan kiranya dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, Allah Roh Kudus bekerja, sehingga firman yang kekal itu boleh ada di dalam hidup kami, sehingga kami pun benar-benar beribadah kepada Engkau. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua
yang juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami taat dan patuh kepada pimpinan Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ucapan perpisahan Yosua. Ucapan ini diberikan di dalam ayat 23, pasal 23 dan pasal 24. Ada 2 pasal dan saya akan membahas dalam bulan berikutnya. Tapi saya mau membicarakan di dalam pasal 23 dan 24. Walaupun perpisahan itu panjang, walaupun perpisahan itu diberikan kepada Yosua dalam 2 kali kesempatan, tapi ada perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau misalkan kita lihat dengan saksama LI sudah memberikan petunjuk. Ayat pasal 23 memberikan kita bahwa Yosua berbicara kepada para pemimpin terlebih dahulu. Dia berbicara kepada orang-orang yang Tuhan panggil menjadi pemimpin, para tua-tua, para kepala, para hakim, para pengatur pasukan. Dan dia berkata, bagaimana pekerjaan Tuhan. Saya percaya Kaleb, Pinehas juga hadir dalam pertemuan ini. Pemimpin itu hadir bersama-sama. Kalau dipikir, kenapa dimulai dengan pemimpin? Saya percaya pemimpin adalah yang menentukan arah. Dia yang memimpin bangsa itu, yang melanjutkan pekerjaan Tuhan. Maka pemimpin itu adalah pemimpin yang harus dibekali kebenaran firman Tuhan. Ada istilah yang sebenarnya sering dipakai oleh politikus di Indonesia. Ikan itu busuk dari kepala. Ikan itu busuk dari kepala. Ini adalah pandangan dari Yunani yang sebenarnya sudah diamati oleh orang Yunani. Bahwa benar, segala sesuatu, kalau kepalanya, pemimpinnya itu korup, maka bawahannya juga korup. Kalau misalkan pemimpinnya itu tidak jujur, maka di bawahnya juga tidak jujur. Demikian sebaliknya, kalau pemimpin itu takut akan Tuhan, maka yang bawahannya pun juga akan melakukan dengan benar di hadapan Tuhan. Maka Yosua dengan kepekaan ini, dia kumpulkan para pemimpin. Dan dia berkata kata-kata perpisahan untuk bisa memimpin, melanjutkan bagaimana anugerah yang Tuhan berikan di tanah perjanjian itu. Pesan ini sengaja diberikan, sengaja. Karena tugas memimpin adalah melanjutkan bagaimana Allah yang setia dan Tuhan menuntut bangsa Israel setia. Kita bersyukur dalam sinode GRI ya, sinode kita. Itu ada pembinaan yang panjang sekali 1 tahun, 2 tahun pas pandemi melalui Zoom. Itu pembinaan sinode, berbicara tentang modul demi modul, doktrin-doktrin dasar, doktrin-doktrin bukan hanya doktrin dasar, tapi advance pertanyaan-pertanyaan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan bakal calon diaken, baru bakal calon. Panjang. Kenapa? Karena sinode ini tahu, pemimpin harus mengenal firman Tuhan. Pemimpin harus diisi pengertian-pengertian yang baik supaya bisa memimpin jemaat. Sekali lagi, kalau pemimpin itu tidak takut Tuhan, bagaimana bisa memimpin jemaat untuk takut akan Tuhan? Kalau pemimpin itu tidak mengenal Tuhan, bagaimana bisa membawa jemaat untuk setia kepada panggilan? Maka itu panggilan sinode GRI, bahkan Bapak Ibu, bukan hanya bakal calon diaken atau majelis, hamba Tuhan pun dites Bapak Ibu. Saya dites. Jadi Bapak Ibu kalau saya berdiri sini bukan asal-asalan, tapi saya diuji. Bahkan untuk menjadi pendeta, saya diuji. Bukan hanya saya, istri saya nanti juga akan diuji. Jadi soalnya sama. Bayangkan istri saya bukan kedokteran dan dia bukan sekolah teologi, diuji dengan tes yang sama. Kenapa? Karena memang itu adalah hal yang utama. Yosua berbicara kepada para pemimpin untuk mengatakan kamu harus memimpin bangsa ini. Kamu harus ingat perjanjian Tuhan dan melakukan segala perjanjian Tuhan. Dan kalau dipikir mengapa harus berbicara kepada para pemimpin? Mengapa sampai 2 kali? Iblis, kalau dia mau bertarung, kalau dia mau pengen seperti tinju ya, ilustrasi yang dipakai oleh pendeta Dr. Swentong juga ya. Kalau dia itu adalah seperti Mike Tyson, dia pasti dia akan melawan orang yang setara dengan dia. Iblis itu penipu, pendusta yang dari awal. Dia tidak mungkin mencobai jemaat-jemaat yang biasa-biasa aja. Karena kenapa? Mungkin jemaat bisa jatuh dengan sendirinya. Tapi yang paling diincar, yang paling diserang adalah pemimpin. Baik pemimpin daripada gereja, baik pemimpin keluarga. Ketika keluarga itu baik, kepala keluarga, orang tua, bisa diserang oleh iblis sehingga kita jatuh di dalam yang namanya dosa. Bahkan di dalam perusahaan, kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tuhan bisa pakai iblis. Tuhan izinkan iblis itu terjadi. Sehingga apa? Iblis itu menggoda dan kita jatuh dalam dosa. Iblis itu kalau kayak seperti tadi ya bilang Mike Tyson ya. Dia nggak mungkin bertinju lawan jagoan di Beverly ya. Kan tinju, kalau kita nggak Beverly ya, Bevikana. Petarung tinju. Enggak. Itu level lokal.
Dia level internasional tidak mungkin bertarung dengan level lokal. Begitupun juga level-level yang level Indonesia. Mengapa? Karena sekali lagi, karena iblis itu mencari lawan sepadan dan dia mengincar para pemimpin. Maka kita harus mendoakan ya, hamba Tuhan, mendoakan bagi anak-anak, mendoakan orang tua supaya tidak jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam yang namanya pencobaan iblis. Itu yang terjadi. Maka saya melanjutkan, mengapa kata-kata perpisahan ini juga perlu kita pelajari? Mengapa kata perpisahan Yosua ini selain dituliskan oleh kebenaran firman Tuhan, kenapa kita bisa mempelajari demikian? Karena Yosua adalah pemimpin yang layak di hadapan Tuhan. Dia pemimpin yang Tuhan panggil melanjutkan pekerjaan Tuhan. Dulu Musa, sekarang Yosua. Dia layak kita dengarkan. Suatu kali waktu perpisahan, biasanya kan ada SMA atau ada perpisahan. Orang yang ketua OSIS, saya lupa ketua OSIS atau wakil ketua OSIS, berbicara. Biasanya kan perpisahan tuh cenderung basa-basi. Perpisahan, dari percakapan itu saya ingat, nanti 5 tahun lagi kita akan reuni. Kita akan sama-sama bertemu lagi. Dan yang saya ingat adalah ketika ketemu kita akan see you on the top. Lihat di atas. Artinya apa? Kalau kita ketemu, kita akan selesai kuliah, biasa 3 tahun sampai 4 tahun kuliah, nanti kita bertemu di atas puncak karir kita. Sampai sekarang nggak pernah reuni. Basa-basi. Ya sudah, lewat saja. Hanya percakapan atau ada perpisahan. Biasanya tuh kalau misalnya perpisahan tuh ada lagu Project Pop ya. Ingatlah hari ini. Jika kita hidup masing-masing, berpisah, ingatlah hari ini. Lupa. Kenapa? Karena tidak signifikan. Karena tidak penting. Tapi saya mengajak Bapak Ibu. Perpisahan, pidato perpisahan. 2 pasal, 23 dan 24. Berbicara bagaimana itu harus kita pelajari. Mengapa? Karena Yosua adalah pemimpin yang layak, yang ditunjuk Tuhan untuk menggantikan. Dia membawa tugas, yaitu bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian dan membagikan tanah pusaka yang sudah Tuhan tentukan. Begitu, dia adalah orang-orang yang harus kita percaya. Banyak kata-kata ucapan perpisahan yang dituliskan dalam Alkitab. Baik juga Samuel, baik juga ada Daud, banyak juga Musa dituliskan. Mengapa? Ini suatu peringatan, suatu nasihat yang harus dibicarakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yosua layak memberikan kata perpisahan. Mengapa? Karena pekerjaan, kesetiaan yang Tuhan anugerahkan bagi Yosua. Waktu kemarin, PD Pagi, Vikaris Jeko sedang mengeksposisikan 1 Korintus. Dalam 1 Korintus, Paulus sebagai rasul yang ada di sana, yang pernah melayani di Korintus, ternyata apa? Paulus itu dianggap rendah oleh jemaat Korintus. Bayangkan, Paulus itu hanya rasul yang ke-13. Bukan rasul yang ada di inner cycle Yesus Kristus. Hanya tambahan. Maka rasul Paulus itu tidak dihargai atau tidak dianggap rendah dibandingkan rasul-rasul lain. Maka di situ di dalam Korintus, walaupun gereja ini besar, punya banyak talenta, tapi ada perpecahan yang terjadi. Ada golongan Kefas, golongan Petrus. Kenapa? Petrus pemimpin, wajar. Ada golongan Apolos. Apolos itu ada yang kemungkinan besar dia yang menuliskan kitab Ibrani, surat Ibrani. Itu khotbahnya, retorikanya, kefasihannya berkhotbah sangat baik. Sekarang Paulus. Ya Paulus, bolehlah rasul, tapi nggak diterima. Yang menarik dalam PD kemarin, Vikaris Jeko mengatakan bahwa di dalam sharing, biasanya dalam penerimaan daripada ketika masuk praktek atau masuk weekend atau setahun ya, praktek setahun, biasa tuh dilihat dari situ. Kalau orang itu adalah orang yang Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan, maka salah satu kriteria benar dia adalah orang yang dipanggil jadi hamba Tuhan adalah bagaimana penerimaan jemaat. Saya melayani di Cikarang. Maka salah satu indikatornya bagaimana penerimaan jemaat atas bagian baik di khotbah saya, baik juga di dalam tindakan saya di luar khotbah, itu diterima. Tapi kalau itu menjadi satu-satunya kriteria, ada kesalahan. Mengapa? Karena Paulus, surat Korintus mengatakan dia tidak diterima. Dia kurang dihargai. Maka kriteria itu tidaklah menjadi kriteria baku. Kenapa? Paulus bisa kita katakan layak. Dia menuliskan yang namanya surat pada Korintus. Karena semata-mata. Karena Tuhan yang melayakkan. Karena Tuhan yang memanggil dia ketika jadi pembunuh, penganiaya. Dia panggil, dia berikan anugerah dan melayakkan. Dan oleh kelayakan itulah yang Tuhan anugerahkan. Dia masih menjadi rasul, melayani jemaat Korintus. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, jemaat Korintus tuh ya.
besar, tapi menyebalkan. Menyebalkan. Itu ada 4 surat sebenarnya. Yang ketemu cuma 2. 1 dan 3 hilang, 2, 4 ketemu. 2 surat itu, saya nggak tahu ya berapa panjangnya, tapi pasti panjang, karena suratnya panjang sekali. Artinya surat penggembalaan. Terus diberikan kepada Paulus. Paulus tuh mengasihi, walaupun jemaatnya menyebalkan, sangat menyebalkan. Udah nggak terima, dikasih penggembalaan, masih berantem lagi. Muncul surat penggembalaan ketiga, masih juga nggak. Keempat juga ada, masih begitu. Tapi yang di dalam PD pagi ya, Vikarisiko mengatakan, kenapa Rasul Paulus tidak meninggalkan Korintus? Kenapa Rasul Paulus, sudahlah, gereja saya banyak, cabang saya banyak, saya pernah mendirikan Tesalonika, saya pernah mendirikan Galatia, saya pernah mendirikan gereja-gereja yang ada dalam perjanjian baru. Tidak semua gereja, Kolose tidak didirikan oleh Paulus, Roma juga tidak didirikan oleh Paulus, tapi banyak. Kalau misalnya gereja Korintus sudah tidak mau menerima saya, ya sudah saya pindah gereja, gitu kan. Logika gampangnya pindah. Sesudah, kamu kurang bersyukur, saya rasul, kamu gak menghargai saya pergi, kamu gak terima saya pergi. Tapi satu hal yang menyentuh hati saya, Rasul Paulus tidak pergi. Kenapa? Karena Big Boss, Yesus Kristus, Tuannya, masih beranugerah di Korintus. Lihat ya, Paulus sadar dirinya adalah hamba Tuhan. Maka dia hamba, dia harus mengabdikan diri kepada Tuannya, Big Boss-nya, Yesus Kristus. Ketika jemaat itu masih mendengarkan firman Tuhan, ketika jemaat itu masih mendengarkan perkataan Tuhan, yaitu Yesus Kristus sebagai kepala gereja, maka siapakah hamba Tuhan yang berani meninggalkan gereja itu? Itu panggilan bagi hamba Tuhan saya. Bagi juga Bapak Ibu yang dipanggil menjadi pelayan, menjadi aktivis atau pengurus. Kalau Tuhan masih beranugerah bagi jemaat di Cikarang, bagaimana firman Tuhan diberitakan, dan kita berubah oleh kebenaran firman Tuhan ini, maka kita terus melayani. Walaupun menyebalkan, walaupun sulit, walaupun berat, walaupun kita mungkin bisa pindah gereja. Tapi kalau Tuhan masih beranugerah, ini menjadi satu cara, satu tanda bahwa Tuhan masih menyertai. Karena itu menjadi kekuatan bagi kita. Memberi kekuatan. Karena yang paling utama bukan masalah achievement, masalah kehebatan-kehebatan. Bukan. Tuhan panggil Paulus itu setia. Maka itu pun juga sama kepada Yosua. Di akhir perpisahan dia menyelesaikan dengan baik. Walaupun ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi penafsir. Tapi saya melihat bahwa dia menyelesaikan dengan baik. Dia masuk ke dalam tanah perjanjian Tuhan. Tuhan memberikan anugerah dan dia membagi-bagikan tanah sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan memberikan anugerah yang paling utama di dalam hidup seseorang. Bukan banyaknya achievement. Bukan banyaknya suatu target-target yang sudah terlampaui. Bukan. Di akhir hidup. Yang paling utama bagaimana hatinya setia kepada Tuhan. Waktu khotbah kedukaan ya. Kita nggak melihat di dalam banyaknya turunan. Banyaknya ambisi. Banyaknya kekayaan yang ada. Tapi yang paling utama bagaimana hati terpaut sama Tuhan. Saya memberikan contoh Daud ya. Dalam ibadah kedukaan, Daud itu adalah orang yang hatinya diperkenankan Tuhan. Dia the man before God's heart. Dia hatinya terpaut dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta supaya Tuhan mengizinkan buat bait suci. Tuhan, saya ini tinggal di istana. Sedangkan engkau ini tinggal di kemah, nomaden. Bait suci, aku mau mendirikan bait suci. Tempat di mana Tuhan itu tidak perlu menetap-netap di kemah. Tempat yang layak. Baik. Daud itu menilai baik. Tuhan juga anggap itu baik. Tapi apa yang dikatakan? Tuhan berkata kepada Daud, bahwa bukan kamu yang akan mendirikan bait suci ini, tetapi anakmu Salomo. Wow. Alkitab tidak mencatatkan Daud marah. Alkitab tidak pernah mencatatkan Daud itu kesal. Kenapa ambisi saya mau mendirikan rumah, suatu yang baik bagi Tuhan. Dia ngambek, enggak. Dia malah mempersiapkan anak dia. Kekayaan yang begitu banyak. Sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Maka Salomo dipersiapkan untuk bangun bait suci. Lihat ya, hatinya terpaut dengan Tuhan. Hatinya, bukan banyak achievement, bukan banyak kemampuan. Tetapi bagaimana hatinya terpaut. Dan itu panggilan kita juga. Yosua, dia setia, hatinya terpaut, dia ingat dia adalah hamba Tuhan. Dia adalah hamba daripada Allah yang hidup. Maka hamba Tuhan, kesadaran yang paling utama, dia adalah harus melayani Allah yang hidup, Tuhan. Dia melakukan bukan kehendaknya dia sendiri, tapi melakukan kehendak daripada Tuhannya. Tuhan, pencipta langit dan bumi.
Inilah yang dimaksudkan. Ini yang terjadi. Yosua, mengapa perkataan ini layak kita pelajari? Pasal 23 dan nanti bulan depan, pasal 24. Mengapa? Karena ini adalah orang yang Tuhan layakkan, Tuhan panggil, dan kita akan bisa belajar. Maka apa sih isi dari percakapan? Apa isi dari ucapan pidato perpisahan? Saya akan sedikit mengeksposisikan di dalam ayat ketiga, itu perkataan-perkataan dialog-dialognya ada. Ayat 3 sampai ayat 16. Seorang penafsir membagi dalam 3 bagian besar. Secara struktur ya. Dikatakan bahwa struktur yang paling utama adalah bagaimana Yosua itu selalu memulai dengan ingat pekerjaan Tuhan. Ingat pekerjaan Tuhan. 3 kali dituliskan dengan tegas. Misalkan di ayat 3 sampai 5. Yosua mulai dengan ingat pekerjaan Tuhan. Dilanjutkan di dalam struktur berikutnya, poin berikutnya. Penafsir ini mengatakan di poin ayat ke-9 dan 10. Yosua ulang lagi di dalam pekerjaan Tuhan di masa lampau. Lalu di struktur yang ketiga, pembagian ketiga, di ayat 14 juga Tuhan diberitakan bagaimana pekerjaan daripada Tuhan di masa lampau. Ini sebenarnya suatu tradisi yang sebenarnya juga melekat di dalam budaya Asia. Sebagai contoh, biasanya kalau misalkan biasanya mama-mama lah lebih bisa berbicara kepada anak ya. Seorang mama berkata kepada anaknya, "Nak, Dek, ingat ya, kalau Mama pergi, kunci pintu ya." Wah, kan peringatan pertama ya. Terus tiba-tiba mamanya mau siap-siap pergi. Dia lagi masak, siap-siap pergi. Biasanya kan pekerjaan rumah tangga tuh banyak. Masak dulu sebelum pergi. Ketika selesai masak, dia ingat lagi ke anaknya. "Nah, ingat ya, kunci pintu loh. Kalau kunci nanti maling masuk loh. Nanti kamu dirampok." "Ya, iya Mas anak, iya. Terus biasanya udah mau benar-benar udah keluar pintu ya, udah mau keluar, dia ngomong lagi ngapain? "Nah, kunci ya, nanti kamu hilang loh, masuk maling, nanti pusing kamu, nanti kamu udah hilang dari rumah saya," gitu. Karena apa? Peringatan itu makin klimaks. Tujuannya apa? Yosua juga demikian. Tujuannya kenapa dibilang dia berbicara 3 kali pengulangan, ada 3 kali ingat pekerjaan Tuhan sebelum peringatan. Tujuannya apa? Karena banyak sekali orang-orang di akhir hidupnya, di masa perpisahannya, atau di dalam puncak karirnya, dia melupakan Tuhan. Saya memberi contoh, kalau saya baca lagi, misalkan di dalam ayat 4 ya, ayat 3 dan 4. "Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu." Saya lanjutkan ayat 4, "Ingatlah, aku telah membagi-bagikan pekerjaan Tuhan." Lalu saya lompat lagi ke dalam ayat 9 dan 10. Bagaimana Yosua berkata, "Ingatlah pekerjaan Tuhan. Bukankah Tuhan," ayat 9, "telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu. Dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang." Ayat 10, "Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagimu seperti yang dijanjikan kepadamu." Yosua tuh memulai semuanya dengan ingat. Sekali lagi, kenapa? Ada 2 hal. Pertama, banyak orang di puncak karir atau di dalam perpisahan melupakan pekerjaan Tuhan. Dia pidato, berkata, "Karena saya lu punya banyak talenta. Karena saya punya kolega, korelasi. Karena saya. Tapi lupa bahwa semua karena anugerah Tuhan." Yosua bisa melakukan itu karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu pikir gak sih, 1 orang bisa kejar 1000 orang? Bisa, bingung gak? Nggak mungkin lah. Kita dibegal aja nggak mungkin. Bisa jaga diri aja mungkin susah. Kalau dibegal rame juga nggak mungkin. Mertua saya tentara ya. Ketika ada konvoi-konvoi atau ada kerusuhan, orang tuh lebih menyeramkan kalau berkelompok. Jadi dia lupa ketakutan. Jadi menyebabkan kalau berkelompok itu menjadi berani karena kelompok. Maka kalau di dalam satu lawan banyak, lari satu itu. Walaupun kamu punya pistol, punya apa, lari. Kenapa? Karena massa itu bisa membunuh kamu. Tapi bayangkan di dalam perikop yang kita sudah baca, 1 kejar 1000. Itu kalau bukan Tuhan yang sertai nggak mungkin. Itu kalau di dalam game ya, teman-teman yang main game ya. Saya juga dulu pernah main game. Itu kan kalau di dalam cita-cita perikop atau pasal-pasal sebelumnya, Yosua itu ya, tentara-tentara daripada Yosua itu kan kejar 1000. 1 bisa mengejar banyak orang. Itu karena apa? Bukan karena orang itu hebat, bukan karena dia jago pedang, ahli strategi, enggak. Karena Tuhan sebelum mulai, itu kasih guntur, bayangkan ya. Sebelum mulai perang ada guntur, sebelum mulai perang itu ada gempa. Ya gimana, takutlah orang. Itu karena apa? Pekerjaan Tuhan. Maka
apa yang dilakukan Yosua di akhir hidupnya, dia berbicara kepada pemimpin, ingatlah pekerjaan Tuhan. Ingatlah apa yang Tuhan anugerahkan, jangan menyombongkan diri. Semua karena anugerah daripada Tuhan semata. Tidak ada andil, tidak ada bagian kita menyombongkan diri. Karena sadar bahwa segala sesuatu adalah pimpinan dan anugerah Tuhan. Poin kedua, mengapa dilakukan demikian? Mengapa Yosua berkata, ingat Tuhan? Mengapa ingat Tuhan? Mengapa 3 kali diulang? Mengapa? Karena peringatan yang serius di hadapan Tuhan. Di dalam bermain musik, yang mengerti musik, ada istilah crescendo. Crescendo artinya lembut, piano menjadi forte, menjadi keras, pelan-pelan. Ini juga peringatan yang serius. Di dalam peringatan Yosua 3 kali, itu makin klimaks, makin klimaks. Itu sebenarnya mau mencatatkan, kamu jangan lalai, kamu jangan lupa apa yang Tuhan perintahkan. Setialah kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, jangan kawin campur. Itulah budaya yang menekankan kita sudah mendapatkan anugerah. Sekarang harus mengingat pekerjaan Tuhan. Kita harus melakukan pekerjaan Tuhan dengan benar. Sebenarnya dalam pola ya, Allah kita ya Allah yang konsisten. Allah perjanjian lama, perjanjian baru itu sama. Cuma ada orang yang menuduh beda. Perjanjian lama, perjanjian baru polanya sama. Kalau kita baca surat-surat Paulus ya, surat-surat Paulus itu selalu dimulai dengan indikatif dan juga imperatif. Apa lagi indikatif, imperatif? Di dalam teologi, indikatif adalah apa yang dilakukan Tuhan bagi orang berdosa. Inisiatif Allah kepada kita yang diselamatkannya. Itu indikatif. Maka selalu Tuhan membenarkan kita. Tuhan menguduskan kita. Tuhan memilih kita. Di dalam firman Tuhan yang konsisten, Tuhan memberikan anugerah terlebih dahulu. Baru akhirnya jemaat, umat Allah melakukan perintah Tuhan. Maka ada imperatif, perintah. Sebagai contoh ya, surat Roma itu surat klasik yang sering dipakai. Pasal 1 sampai 16 keseluruhan pasalnya. Kalau para ahli setuju, 1 sampai 11 itu berbicara tentang indikatif. Allah yang membenarkan, Allah yang beranugerah, Allah yang bagaimana menyatakan cinta kasih, yang mendamaikan. Inisiatif Allah. Tuhan bekerja dulu, Tuhan berinisiatif dulu. Baru pasal ke-12, dia mulai. Oleh karena itu, aku mendesak, aku menasehatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus. Lihat, artinya apa? Setelah Tuhan melakukan A, B, C, Tuhan melakukan suatu anugerah demi anugerah, hendaklah kamu taat perintah Tuhan. Yosua juga demikian. Dia berkata, ingatlah pekerjaan Tuhan yang sudah membebaskan kamu dari perbudakan. Ingatlah bagaimana Tuhan menghancurkan Yeriko, hancurkan segala sesuatu. Dia mengalahkan, memimpin perang yang sudah memberikan kemenangan. Maka sekarang jangan kau tinggalkan Tuhan. Ingat janji Tuhan. Allah kita Allah yang konsisten. Perjanjian lama, perjanjian baru. Dan ini ciri khas dari kekristenan. Ciri khas daripada apa yang dituliskan dalam Alkitab. Agama lain selalu memulai dengan terbalik. Kalau tadi ya saya ulangi lagi. Indikatif, Allah beranugerah, maka manusia itu melakukan perintah setelah ada anugerah. Tapi agama lain, perhatikan, agama lain berbalik. Manusia melakukan dulu, manusia pakai pahala dulu. Kamu harus punya A, B, C, doa, pahala, apapun itu. Baru Tuhan berkehendak. Baru Tuhan berikan jawaban. Kamu usaha dulu, kamu berbuat baik dulu, kamu melakukan segala sesuatu dulu. Baru Tuhan bertindak. Terbalik. Alkitab berkata, kamu diberikan anugerah dulu, kamu diselamatkan dulu, baru Tuhan memampukan kamu untuk melakukan taat perintah Tuhan. Itulah yang sukacita bagi kita, sukacita. Dan bahkan ditekankan berkali-kali di dalam perikop ini. Perikop ini berkata juga dikatakan, Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan. Kalau kita lihat ya, Allah loh yang memberikan kemenangan. Pasal pertama, kalau Yosua, Bapak Ibu, mungkin tahun lalu saya bahas pasal pertama dari Yosua. Ketika Yosua masih di seberang sungai Yordan, masih muda menggantikan Musa yang hebat. Dia ada ketakutan. Maka di dalam pasal pertama berkata, kuatkan dan teguhkan. Kuatkan
teguhkan. Jangan tawar hati, kuatkan dan teguhkan. Tapi penguatan daripada Tuhan kepada Yosua. Dia berkata, Tuhan berkata kepada Yosua dan para pemimpinnya, bahwa aku sudah memberikan tanah ini. Loh, sudah? Kok sudah? Yosua masih di seberang, masih belum menyeberang sungai Yordan, belum masuk tanah perjanjian. Tapi Tuhan pemilik daripada tanah itu. Dia pencipta langit dan bumi. Dia penguasa dari segala sesuatu. Dia berketetapan, aku sudah memberikan tanah ini. Artinya apa? Tuhan menjamin kemenangan Yosua. Tuhan menjamin bahwa orang-orang percaya, orang-orang Israel itu akan mendapatkan tanah perjanjian Tuhan. Dan Tuhan yang sama juga yang memberikan anugerah kemenangan bagi kita. Gereja, bukan gereja yang kalah. Sekali lagi, gereja bukan gereja yang kalah, tetapi gereja adalah gereja yang menang. Karena Tuhan sudah mengalahkan maut di atas kayu salib. Dia sudah mengalahkan musuh terbesar manusia. Maut itu sudah tidak ada sengatnya. Maka kita gereja ada di pihak yang menang. Maka panggilan kita semua berdiri di tempat yang menang, yaitu Kristus yang sudah mengalahkan. Maka adalah orang yang bodoh dan bebal jika terus melawan Tuhan. Bodoh dan bebal. Kita bukan kemenangan, gereja itu bukan 50-50 melawan iblis. Kita bukan bisa 20% kalah, bisa 70% menang. Enggak. Tuhan sudah menang. Itu puji Tuhan loh. Puji Tuhan. Kalau kita perang tapi pasti kalah, sedih. Perang tapi kalau 50-50 juga sedih. Tapi kalau Tuhan panggil kita, dan Tuhan sudah menjamin kemenangan, sukacita itu lebih melimpah. Tuhan beranugerah. Tuhan memberikan, ingatlah pekerjaan Tuhan, dan kamu sekarang masuk ke dalam bagian kedua. Peringatan di dalam pidato perpisahan. Peringatan apakah? Peringatan, saya menjadi dasar dari kita semua itu ayat 11. Saya mengeksposikan, menjelaskan lebih, meng-highlight pada ayat 11. Saya bacakan bagi kita semua. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Lihat, ayat 11 menjadi core, bahwa yang paling utama kamu mengasihi Tuhan. Bertekunlah dalam kasih, karena kasih menjadi ciri khas daripada Allah kita. Kasih. Mengapa kita mengasihi Allah? Sekali lagi, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah mengasihi kita. Allah terlebih dahulu menyatakan cinta kasih kita. Tuhan menyelamatkan Israel dari perbudakan Firaun. Maka gereja juga demikian. Gereja Tuhan kasihi dengan menyelamatkan kita lepas dari perbudakan dosa. Sama, sentral. Yesus berbicara kasih dan tunjukkan kasih, bukti cinta kasih di atas kayu salib. Dan maka kita pun bisa mengasihi karena apa? Karena kita terlebih dahulu mengasihi. Bapak Ibu, kalau kita punya uang ya, uangnya cuma 10.000 misalkan, nggak bisa bayar 1 juta. Kenapa? Bangkrut. Sekarang kita sama Tuhan, kita tuh bangkrut. Kita nggak mungkin bisa mengasihi kalau kita kondisinya bangkrut. Maka Tuhan berikan dulu kasih agape. Kasih yang tidak pernah dikenal oleh dunia. Kasih dari Allah. Kenapa kasih agape? Karena kasih agape adalah kasih bagaimana Allah mengasihi manusia ketika lagi berdosa. Manusia mungkin mengasihi, oh ya kamu pernah tolong saya ya di masa lalu. Kamu pernah baik di masa lalu. Sekarang saya balas budi. Bagus. Itu kasih yang diajarkan dunia. Oh, kamu pernah jahat sama saya, maka saya juga jahat sama kamu. Lihat. Ada kasih yang bersifat transaksional. Tapi kasih agape berbeda. Kasih tanpa syarat. Bukan kasih bersyarat. Dan itu Tuhan berikan. Maka kita sebagai gereja dimampukan untuk mengasihi orang yang nyebelin. Kenapa? Karena kita juga dulu nyebelin. Kita dimampukan untuk mengasihi orang berdosa. Mengapa? Karena dulu saya juga berdosa. Waktu di dalam PA ya, kemarin pemuda tanya mental illness. Gimana ya? Apakah orang mental illness itu jauh daripada Tuhan? Bapak Ibu saya kasih tahu, kita sebenarnya mental illness. Kita sama orang yang lagi depresi, atau orang yang maaf misalnya ada kelainan atau autis, kita di hadapan Tuhan kita autis. Karena kita senang dengan dunia kita. Tapi karena Tuhan memanggil kita, maka kita dimampukan untuk mengasihi orang yang mungkin juga bergumul dengan yang sama. Mengapa? Karena saya juga pernah jatuh. Karena Bapak Ibu pernah jatuh di dalam hal itu dan sekarang sudah dibangkitkan, sudah dikasihi Allah. Maka saya mau memberikan saluran berkat, memberikan kasih yang daripada Tuhan, kasih agape itu. Maka jangan pernah jatuh di dalam dosa. Tawaran iblis begitu memikat Bapak Ibu Saudara sekalian. Iblis itu pintar.
Iblis itu pintar mengaburkan segala kebaikan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah berkhotbah juga. Kadang kita ada pergumulan, penderitaan atau kedukaan, duduk, hitung berkat satu persatu. Saya umur 33. Saya pernah capek, pernah lelah. Tapi waktu saya duduk, hitung berkat satu persatu, Tuhan berikan istri, berikan anak, Tuhan berikan keluarga, kasih, pelayanan, semuanya. Ketika hitung satu persatu, kita akan tercengang. Baiknya Tuhan itu luar biasa. Tapi iblis selalu memulai dengan, Tuhan tuh nggak baik. Kejadian 3, bagaimana Tuhan, di dalam kejadian pasal 3, bagaimana iblis itu meragukan kasih daripada Tuhan. Dia menggoda Hawa, mentipu daya Hawa dengan berkata, bukankah Tuhan melarang-larang kamu makan buah? Lihat ya, selalu mulai begitu. Bukankah kamu ini nih nggak dikasihi Tuhan, melarang-larang? Bukankah kamu anak-anak remaja, anak pemuda, anak masot, orang tua tuh suka larang-larang kamu, sekarang kamu bebas. Ingat, iblis menawarkan supaya kita memberontak kepada Tuhan dan akhirnya kita jatuh. Kita lihat orang lain punya IG, lihat IG ya, wih anak saya sekolah di sini, saya juga mau pengen pindah sekolah di situ. Atau dia punya aset lebih banyak. Padahal kalau kita hitung berkat satu persatu, ketika Tuhan masih memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu anugerah. Kita capek di gereja, wah ke gereja terus ya Senin sampai Jumat, lebih parah dari hamba Tuhan. Setiap hari ke gereja, apalagi mau Natal ya, di Natal siap-siap Jeko buka pintu. Oh Jeko udah gak di sini lagi karena udah nikah ya. Kita buka pintu sendiri, buka pintu, tutup pintu, buka sih. Ini kok lama-lama saya jadi hamba Tuhan, lebih hebat dari hamba Tuhan. Tapi ketika lihat ada IG, kok pas Natalan tuh jalan-jalan ya, ke luar negeri, kok saya di sini terus di gereja. Iblis mulai masuk di situ, meragukan kebaikan Tuhan. Bukankah melayani Tuhan itu jauh lebih bersukacita? Panggilan kita. Maka kita jangan jatuh atas tawaran iblis. Yosua memberikan penjelasan bahwa kita harus mengasihi karena Tuhan sudah baik, sudah mengasihi kita. Saya lanjutkan lagi. Selain mengasihi, peringatan apa lagi? Peringatan di ayat 12 dan 13. Sebab itu janganlah kamu berbalik dan berpaut kepada sisa-sisa bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara kamu. Kawin-mengawin dengan serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu. Maka ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi jerat, perangkap bagimu, menjadi tambuk, demikian seterusnya. Kalau melanggar janji Tuhan, peringatan tidak melanggar janji Tuhan. Kalau kamu berbalik sehingga kamu kawin campur, maka kamu akan meninggalkan Tuhan, Tuhan akan marah. Mengapa sih kawin campur jadi masalah? Mesti kita lihat dalam konteks zaman itu. Kawin campur bukan hanya kawin campur berbicara bukan hanya ras. Tidak, tapi masalah orang yang percaya dan tidak percaya tidak mungkin dipersatukan. Terang dan gelap tidak mungkin dipersatukan. Orang yang sudah mati dan orang hidup tidak mungkin dipersatukan. Maka jelas Tuhan berkata, kalau kamu kawin campur, sehingga kawin campur itu pasangan kamu mencondongkan hatimu untuk menyembah Allah lain, Tuhan akan marah. Kita tidak lebih bijak dari Salomo. Salomo itu orang paling bijak, pemudi. Salomo jelas dia adalah orang paling bijaksana yang Tuhan tuliskan, selain Yesus tentunya. Tapi dia jatuh di dalam banyaknya istri-istri dan gunting. Kita tidak jauh lebih bijaksana. Maka jelas peringatan ini, jangan kamu kawin campur. Salomo karena pernikahan politik, Raja Mesir, Firaun itu, dia punya putri cantik untuk supaya tidak menyerang Israel dengan Mesir. Maka terjadi perkawinan politik supaya tidak terjadi peperangan. Firaun itu memberikan anaknya kepada Salomo supaya tanda tidak ada yang namanya peperangan. Begitupun juga bangsa-bangsa lain, begitupun juga yang namanya lain-lain juga melakukan demikian. Sehingga istrinya begitu banyak, tapi istrinya memulai. Kalau saya pindah ke Israel, gimana saya ibadahnya? Maka Salomo, tolong dong buatin kuil kecil aja. Lama-lama hati Salomo, hatinya dipecondongkan kepada Allah lain. Bapak Ibu, ini menjadi peringatan bagi kita. Masalah kawin campur, bagaimana persatuan religius yang tidak benar itu masalah yang serius di hadapan Tuhan. Tidak bisa. Kita tidak bisa berdua hati. Kita nggak bisa beribadah hanya Sabtu, Minggu. Sabtu kita banyak kegiatan, maka ingat Tuhan. Sabtu, Minggu. Tapi Senin, Selasa, Senin ada PA wanita, masih ingat Tuhan. Tapi Selasa, Rabu, itu hari yang nggak ada Tuhan ya. Nggak bisa. Kita nggak bisa berdua hati. Kita harus satu, utuh kepada Tuhan. Ya puji Tuhan ya, saya
Cuma Selasa Rabu doang sih yang tidak ada kegiatan, walaupun ada rapat-rapat. Tapi Bapak Ibu, saya mau mengatakan, mengapa Tuhan serius di dalam hal ini? Kok Tuhan jahat ya memusnahkan yang namanya orang-orang orang Kanaan? Mengapa begitu jahat? Seolah-olah Tuhan melakukan genosida. Mengapa? Saya memberikan ilustrasi bagi kita semua. Ilustrasi apa sih? Ilustrasi. Kalau misalkan dokter bedah bayangkan ya, dia melakukan tindakan operasi atau tindakan pembedahan. Dia butuh kamar bedah yang steril. Betul ya? Kenapa? Karena bakteri-bakteri yang ada di dalam pisau bedah ataupun alat-alat medis itu kalau tidak disterilkan bisa masuk ke dalam jaringan tubuh sehingga bisa membuat infeksi dan akhirnya meninggal. Ada fatality. Maka apa yang dilakukan oleh seorang dokter atau rumah sakit atau perawat yang benar sesuai SOP, berarti ruang bedah itu harus disterilisasi, harus diinfektan, harus dilakukan bumi hanguskan bakteri-bakteri jahat. Kenapa? Karena supaya tindakan itu bisa berhasil dengan baik. Sama, Tuhan yang punya tanah Israel, tanah Kanaan, dia harus mensterilisasikan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang Kanaan, maka Tuhan genocide. Bukan semata-mata karena Tuhan jahat, memang Tuhan sudah tetapkan bagi tanah ini, bagi umat pilihan Tuhan. Memang di dalam zaman sekarang tidak ada lagi namanya Holy War. Tidak ada lagi perang salib, saya tidak mengajarkan. Tapi pertimbangan Tuhan, dia mengasihi orang Israel. Bagaimana kalau misalkan bakteri dalam ruang steril itu, tiba-tiba masih ada bakteri jahat. Tentu ada percampuran, terjadi fatality sehingga ada kematian. Itu yang dilakukan. Atau ilustrasi lain ya, Bapak Ibu yang punya anak ya, anak remaja, pemuda menuju yang namanya masuk ke dalam perguruan tinggi negeri. Misalkan kalau PTN itu harus ikut BTA ya. Yalah ya. Harus ikut yang namanya sterilisasi. Di karantina. Kalau bisa tuh kalau mendekati hari H. Jadi kalau anak-anak pemuda remaja jangan marah ya kalau orang tua begitu ya. Karena kasih. Kalau misalkan udah mendekati hari-harinya tuh biasa gimana? Kamu kamar belajar, kamu kamarmu belajar. Nggak ada gadget, nggak ada apa-apa. Kenapa? Apakah orang tua kita jahat? Apakah orang tua daripada Bapak Ibu Saudara semuanya yang pernah pikir itu jahat? Enggak. Karena semata-mata supaya kita fokus, supaya kita mendapatkan apa yang baik. Ini adalah tindakan kasih. Mengapa Allah melakukan demikian? Karena dia mencintai umat Allah. Allah itu bukan Allah yang sama rata kasihnya. Allah kita adalah Allah yang mengasihi secara eksklusif. Kemarin di PA umum, Pendeta Tama sudah menetapkan bahwa ada yang namanya tulip. T sudah dibahas, U itu berarti unconditional election. Nanti berikutnya Pak Tama sudah nyinggung L-nya, limited atonement. Jadi cuma limited pendamaian kepada beberapa orang saja. Artinya cinta kasih Tuhan kepada kita itu secara eksklusif. Bapak Ibu di sini kan nggak mungkin ya, mentang-mentang saya pria ya. Karena saya hamba Tuhan, saya harus mengasihi sama rata dengan mengasihi istri saya. Kan nggak bisa ya. Nggak mungkin lah, gila itu berarti. Itu kan nggak mungkin. Jelas kasih saya eksklusif hanya kepada istri saya, satu-satu yang sah. Nggak bisa berkata saya hamba Tuhan, saya harus mengasihi sama rata kepada semua cewek-cewek. Ya nggak mungkin lah, saya dipecat. Nggak mungkin saya melakukan hal demikian. Cinta kasih ada eksklusif. Maka cinta kasih Tuhan yang eksklusif diberikan kepada umat Allah. Dan itu ucapan syukur. Kita bersyukur karena punya Allah yang seperti itu. Dan lebih lagi, tanah itu punya Tuhan. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan juga memberikan nanti langit dan bumi baru kepada kita ketika di akhir zaman. Maka jelas sekali tanah itu adalah tanah yang milik Tuhan dan Tuhan mau menentukan siapa yang masuk. Itu adalah hak Tuhan. Waktu saya lagi iseng-iseng ya, Instagram ya. Hamba Tuhan juga lihat Instagram ya Bapak Ibu, jangan melihat ini ya. Instagram, scroll gitu kan ada itu. Ada Reels lah, Reels. Sekarang Reels. Ketika Reels itu ada itu. Fenomena-fenomena tuh ada tetangga zolim. Zolim itu gimana? Ternyata ada tetangga itu yang marah-marah karena tanahnya tuh diambil sama tetangga yang lainnya. Jadi dia tanam pohon pisang. Pohon pisang itu kan jadi miliknya dia, terus jadi pekarangan, terus tiba-tiba tetangganya klaim. Dia bilang itu tetangga yang jahat, tetangga yang nggak benar. Atau bahkan rumahnya itu jadikan tempat parkir, akses jalannya itu ditutup. Selidik tahu gak apa? Ternyata itu memang punyanya dia. Punyanya si yang klaim itu. Ternyata itu punya yang berhak. Maka nggak bisa maling teriak maling, yang zolim lihat zolim. Maka Tuhan juga berikan perikop ya. Perikop perumpamaan kebun anggur Tuhan.
Tuhan berikan kebun anggur kepada penggarap-penggarapnya. Tapi penggarap-penggarapnya merasa berhak. Maka ketika Nabi Tuhan bilang, hei kebalikan, hei mana hasil anggurnya? Dia bunuh Nabi, dia bunuh Nabi, dia bunuh Nabi. Yesus memberikan lebih lanjut lagi. Pemilik kebun anggur itu menyuruh anaknya supaya segan. Tapi apa yang terjadi? Penggarap-penggarap kebun anggur berkata, itu anaknya, ahli warisnya, mari kita bunuh dia. Orang yang jolim, jahat. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang memiliki segala sesuatu dan dia menetapkan, mengasihi kita secara eksklusif kepada kita. Maka panggilan kita adalah kita berpaut kepada dia. Maka apa akibatnya? Apa akibatnya jika peringatan itu gagal kita lakukan? Tuhan minta kita untuk mengasihi. Tuhan minta kita untuk setia, jangan tinggalkan, jangan melangkahi perjanjian. Maka apa akibatnya? Kalau Tuhan tahu kita melanggar kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menjadi lawan kita. Ngeri ya. Ngeri loh. Tuhan jadi lawan kita. Jangan jatuh dalam kebodohan. Kenapa Bapak Ibu? Orang bebal itu berani lawan Tuhan. Sekali lagi ya, orang bebal berani lawan Tuhan. Nggak masuk logika. Tuhan tuh maha kuasa. Kita dikasih nafas COVID 2 tahun aja ngap-ngap. Nggak mungkin. Dan lucunya lagi, Alkitab mencatatkan iblis ketika ketemu Tuhan, dia gemetar. Ada perikop di mana dijelaskan bahwa Tuhan Yesus pergi ke tanah Gerasa. Di situ ada orang yang kerasukan legion. Legion itu banyak, legion yang banyak. Legion itu adalah suatu suatu unit tempur, tapi intinya adalah berkata bahwa kerasukan banyak setan, intinya orang itu. Ketika itu apa yang terjadi? Ketika Yesus ada di tanah Gerasa bertemu dengan orang yang kerasukan, orang kerasukannya sujud menyembah. Hei, mau apa kau anak Allah yang maha tinggi datang ke sini? Lihat ya, iblis aja tahu dia nggak bisa lawan Tuhan, maka sujud gemetar. Bahkan di Yakobus juga berkata, iblis tahu Allah Tritunggal, dan dia jelas sekali memberikan kepada kita, dia takut dan gemetar. Maka adalah orang yang bebal, yang bodoh, yang berkata, aku mau melawan Tuhan dan bisa menang. Itu adalah hal yang mustahil. Itu adalah kebodohan yang diagung-agungkan oleh iblis. Sehingga kita merasa, oh bisa kok, saya bisa melakukan dosa sambil melayani. Aku bisa melakukan segala sesuatu, hatiku bisa menyembah berhala, melakukan segala sesuatu sambil melayani Tuhan. Itu bodoh. Karena tidak mungkin. Allah adalah Allah yang maha tahu. Dia melihat sampai kedalaman hati. Maka jelas, kalau kita terus melakukan dosa, maka Tuhan yang akan menjadi lawan kita. Itu panggilan pertobatan. Panggilan pertobatan. Lagi pula yang paling utama juga di dalam, kalau Tuhan menjadi lawan kita, berarti Tuhan sudah jelas-jelas tidak menyertai kita lagi. Penyertaan Tuhan itu paling penting. Tuhan sertai kita. Ketika kita lagi lemah, Tuhan sertai. Itu luar biasa. Kadang-kadang manusia itu lemah dan kita memang lemah. Dan saat itulah Tuhan memberikan penyertaan demi penyertaan bagi kita. Menyatakan bahwa Tuhan menyertai. Sukacita loh. Disertai Allah. Dan waktu pemuda kemarin kan berbicara tentang talk show, Battle of Mind. Christian mind. Kadang-kadang ada pemikiran-pemikiran duniawi yang masuk ke dalam pemikiran orang Kristen. Seolah-olah itu Kristen, tapi sebenarnya enggak. Pemikiran yang Alkitab, kadang-kadang kita bilang, apa benar kayak gitu? Maka ada pertempuran, memang tidak dibahas dalam kemarin, tapi saya memberitahukan, ada slogan-slogan, ada suatu kata-kata yang mutiara, yang dianggap itu Kristiani, tapi sebenarnya tidak. Contoh di dalam yang namanya, kita sering tahu, do your best, and God will do the rest. Tahu lah ya slogannya itu ya. Kita kerja yang baik, nanti Tuhan akan melanjutkan sisanya. Alkitabiah akan seolah-olah. Tapi jawaban yang pasti adalah apa? Walaupun ada benarnya, memang kita harus mengerjakan yang terbaik. Ada benarnya, tapi kita harus ingat ada hal yang terutama. Tuhan beranugerah ketika kita hopeless. Tuhan justru membenarkan kita ketika kita sadar diri kita tidak punya kebenaran. Tuhan memberikan anugerah ketika kita bangkrut di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak bisa melakukan apapun, maka Tuhan yang akan beranugerah. Kadang-kadang kita mesti sampai ke dalam titik itu.
banyak ide. Segala sesuatu kita coba hopeless sehingga kita berlutut. Akulah pemilik pelayanan ini, akulah pemilik keluarga ini, akulah pemilik gereja. Kamu duduk saja dan lihat aku akan bekerja. Jalan Tuhan, lagu tadi ya, jalan Tuhan di atas jalan kita. Jalan Tuhan jauh lebih bijaksana daripada kita. Maka itu kita harus bersyukur jika Tuhan masih menyertai Bapak Ibu. Jika kita ada di dalam kondisi tidak setia atau mau melakukan perlawanan terhadap Tuhan, janganlah lakukan itu. Ingat, Tuhan adalah Tuhan yang suci dan tidak membiarkan kita terus di dalam dosa. Kalau kita percampuran, ada dosa dalam hidup, maka jelas sekali kita akan dimusuhi Tuhan. Maka apa sih yang sebenarnya bagian terakhir, saya rasa ya bagian terakhir. Peringatan yang paling utama yang terus Tuhan Yesus juga katakan di dalam perjanjian baru adalah hati kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Segenap hati kepada Tuhan. Penyembahan yang salah adalah penyembahan berhala. Memang zaman sekarang kita pasti mengaku Yesus. Kita nggak mungkin meninggalkan Yesus, apalagi kita besar dari keluarga Kristen. Kita pasti tahu Yesus. Tapi permasalahan utama adalah apa? Kita ini kadang-kadang sembah Yesus, kadang-kadang kita sembah yang lain. Itu masalahnya. Yesus masih ada. Takutlah sebut Yesus kalau meninggalkan Yesus tuh kayak anak durhaka gitu. Tapi saya kasih tahu, Tuhan minta hidup kita seutuhnya menyembah kepada Allah yang sejati itu. Dia tidak mau didua hatikan. Maka muncullah kita yang namanya penyembahan berhala. Saya jelaskan dalam minggu-minggu lalu, berhala itu bukan sesuatu yang hina ya. Berhala itu awalnya baik, awalnya indah, awalnya murni, awalnya keren, bukan sampah, bukan sesuatu yang hina. Berhala itu awalnya adalah Tuhan berikan sesuatu yang baik, tetapi kebaikan itu yang Tuhan berikan itu menggeser sumber kebaikan. Itulah berhala. Tuhan berikan anak, Tuhan berikan pekerjaan, tapi anak, pekerjaan, bahkan pelayanan di gereja-gereja reform, gereja reform banyak begitu, itu menggeser dari hati kita kepada Allah yang sejati. Itu berhala. Anak, ketika tahu hari Sabat harus beribadah, tapi Tuhan pasti, ini saya pernah mendengar juga, tidak di sini, karena besoknya ujian, yaudah kita nggak ke gereja ya, karena kamu ujian, hari Minggu libur nih, besok kita ke gereja, besok kamu ujian, ya sudah, hari ini kamu nggak usah ke gereja. Salah satu salah ya, salah. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita tahu harusnya kita beribadah seutuhnya kepada Tuhan. Itu terjadi, maka anak itu bisa jadi seolah berhala, seolah yang bisa memanipulasi kita sehingga kita tidak lagi berpaut dengan Tuhan. Problem kita bukan problem terutama kita adalah bagaimana ada yang terbaik itu menggeser Tuhan itu sendiri. Maka itulah yang menjadi panggilan kita semua. Dan kalau kita pikirkan, saya sudah berkata, kita adalah lemah. Kita yang rapuh ini, kita harus sadar juga apa. Setelah perpisahan ini, di kitab Hakim-Hakim, bahkan selanjutnya dalam dalam Samuel, lanjut ke dalam raja-raja, orang Israel gagal setia kepada Tuhan. Allah murka. Allah marah, Allah menghukum, bahkan membuang bangsa Israel. Tapi apakah cinta kasih Tuhan berhenti di situ? Tidak. Allah adalah Allah yang setia. Mengapa? Karena kita punya Kristus. Kristuslah yang akan meredakan murka Allah. Karena kita di dalam Kristus, maka kesetiaan Kristus, kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Maka kita bisa menjadi bagian di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini adalah ucapan perpisahan Yosua. Yosua akan meninggalkan dunia ini dan dia meninggalkan pada generasi selanjutnya. Suatu penjelasan nasihat-nasihat yang terjadi. Peringatan-peringatan kepada generasi selanjutnya. Yosua akan meninggalkan dan dia tidak ada di dunia lagi. Tapi kita punya Kristus. Kristus memang ada farewell discourse, perpisahan-perpisahan di dalam Injil Yohanes. Yesus juga berkata dalam Amanat Agung. Yesus juga berbicara pada perkataan di dalam 7 perkataan salib. Tapi Yesus yang kita punya, bukan Yesus yang mati dan tidak pernah bangkit. Yesus itu sampai sekarang masih bertahta. Dan dia menyertai kita, menguatkan kita. Di dalam Kristus tidak ada kata perpisahan. Di dalam Kristus tidak ada yang namanya
perjumpaan lalu kita berpisah. Tidak, di dalam Kristus walaupun kita ada kedukaan, ada orang yang meninggal, tapi kalau jika orang tersebut di dalam Kristus, orang tersebut pindah alamat, dia bersama dengan Kristus, suatu saat nanti kita akan bertemu dengan Kristus. Itu adalah sukacita bagi kita, suka kita. Mengapa? Karena bukan karena kesetiaan Yosua, kesetiaan daripada kita semua atau generasi selanjut Israel, tapi karena kesetiaan Kristus saja yang memampukan kita bisa hidup di dalam anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, menguatkan kita di dalam setiap pergumulan kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sekali lagi mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan anugerah, di mana firman Tuhan masih boleh kami dengarkan. Kami mengucap syukur karena Tuhan mencatatkan perpisahan dari Yosua untuk menguatkan generasi selanjutnya. Dan bukan hanya generasi selanjutnya, tetapi menguatkan kami bahwa kami harus mengingat kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami dengan mengutus anakmu mati di atas kayu salib. Tuhan sudah mengasihi kami, maka Tuhan mampukanlah kami untuk mengasihi Engkau lebih lagi berdasarkan kasih daripada Engkau, kasih agape. Tuhan pimpin kami untuk tidak lalai sehingga melupakan kebaikan Tuhan, tapi ingatkanlah kepada kami semua untuk menghitung segala berkat yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami bersyukur dan tidak meninggalkan Engkau. Dan kiranya Tuhan juga boleh pakai kami yang sudah mendapatkan berkat kebenaran firman Tuhan, boleh juga mengingatkan saudara-saudara kami yang mungkin sedang bergumul, yang sedang dalam kondisi sulit, yang bergumul dengan Tuhan, sehingga kami boleh mengabarkan kabar baik, mengingatkan lagi iman yang sejati. Tuhan, pakailah kami yang lemah ini dan sertailah kami, karena kami tidak bisa sendiri. Janganlah kami melawan Engkau, tapi kiranya Tuhan berbelas kasihan demi nama Kristus. Kami berdoa ya Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kiranya cinta kasih Roh Kudus yang tinggal diam di dalam hati kami boleh terus berbicara, karena firman Tuhan itu kekal di dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.